Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun, perkenalkan, nama saya Herliana, sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat. Saya adalah salah satu dosen di Stikes Pancabakti Bandar Lampung, khususnya di Prodi Kebidanan Pancabakti. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen di tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PPD UKT-PT, khususnya di bagian pengajaran. Baik, saya akan mulai menjelaskan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan merupakan mata kuliah utama atau mata kuliah kompetensi pada program studi, yang mana setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa akan mampu melakukan role play asuhan pada ibu bersalin dan pada bayi baru lahir. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan ini merupakan mata kuliah yang wajib diampu pada mahasiswa di semester 3, dan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan ini memiliki bobot 5 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Untuk capaian mata kuliah Asuhan Kebidanan Persalinan ini atau CPMK pada masa akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan tentang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, yang kedua tentang kebutuhan ibu bersalin, yang ketiga tentang evidence base dalam asuhan persalinan dan bayi baru lahir, yang keempat tentang prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kebidanan persalinan, yang kelima tentang pengenalan tanda bahaya pada masa persalinan, yang keenam tentang manajemen asuhan persalinan dan bayi baru lahir, dan yang terakhir, yang ketujuh adalah tentang deteksi dini komplikasi dan penanganan awal kegawat daruratan pada masa persalinan dan bayi baru lahir. Pada proses pembelajaran masa kuliah ini dilakukan dengan menggunakan metode pembelajaran yang diajarkan sesuai dengan materi yang diajarkan, disampaikan secara blended learning dan menggunakan diskusi serta menggunakan studi kasus. Untuk perkuliahan yang dilakukan pada Asuhan Kebidanan Persalinan ini dilakukan secara sinkronus, yang dilakukan dengan tatap muka langsung di ruangan kelas ataupun di ruangan laboratorium. Sedangkan dengan menggunakan asinkronus, maka mahasiswa menggunakan WhatsApp group yang bisa memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi dan melakukan pekerjaan kelompok untuk membahas asuhan kebidanan persalinan. Dalam mengevaluasi mahasiswa di dalam mata kuliah ini dilakukan dengan 2 penilaian. Penilaian pertama dilakukan secara teori dan penilaian yang kedua dilakukan secara praktikum. Nilai teori dengan bobot 60%, sedangkan praktikum dibobot dengan 40%. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Ya, Ibu. Oke. Di sini tujuan kita belajar tentang patograf adalah untuk supaya mahasiswa terampil dalam mengisi patograf. Ya, mudah-mudahan nanti sudah praktek kita semuanya bisa terampil ya. Kemudian tujuan khususnya yaitu mampu bisa atau mengobservasi pada saat kalian nanti praktek di lapangan. Ya, observasi pasien yang bersalin. Kemudian mampu bisa mendeteksi dini, ya, apakah persalinan di kala satu itu bisa lanjut atau memang dia harus dirujuk karena terdapat resiko. Ya. Kemudian setelah observasi, deteksi dini, baru bisa kita dokumentasikan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada praktek hari ini. Ini sebuah pusakanya, ya. Tadi sudah kita bagikan juga sama dengan materi yang kemarin. Kemudian, di sini adalah patograf adalah alat bantu, ya, di mana kita bisa memantau kemajuan persalinan. Ya, benar tadi apa kata Clara ya? Paling tidak seorang bidan mampu mendeteksi faktor-faktor resiko yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan, ya, dan bayi baru lahir. Kita langsung saja praktek
lembar pantografnya tolong dilihatkan. Udah dapat semua ya? Pantografnya sudah dapat. Kita bagi 5 kelompok ya. 5 kelompok, masing-masing kita membuat pantograf ya, kasus yang ada di ibu persalinan. Saya kasih waktu 5 menit untuk bisa menjawab soal yang ada di pantograf. Ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa menerangkan tentang lembar pantograf yang di depan. Ada yang bisa menerangkan? Maaf Ibu. Ya, bisa lanjut Pak. Ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang lembar depan pantograf. Lembar depan pantograf ini yang pertama ada identitas dari pasien, ada nomor register, kemudian nama ibu, umur, kehamilan, dan mulusnya sejak kapan. Kemudian ada kita bisa melihat di sini deteksi denyut jantung janinnya, kemudian air ketubannya dan penyusupan. Kemudian ada ini kemajuan persalinannya, bisa dilihat dari sini yaitu pembukaannya. Ada garis waspada dan garis bertindak. Ketika pasien itu tidak boleh melewati garis waspada, dan ketika sudah melewati garis bertindak harus segera dirujuk. Kemudian ini ada waktunya, waktu pembukaannya. Kemudian di sini ada kontraksinya. Dan dikatakan kurang dari 20 itu ditulisnya berupa titik-titik. Kemudian di akhir jika kontraksinya 20 sampai 40 kali dalam selama 1 detiknya. Kemudian apabila penuh itu 3 kali, lebih dari kontraksinya 40 detik dalam 10 menit. Kemudian di sini ada tekanan darahnya dan juga ada nadi juga, ada suhu dan juga ada volume dari urinnya. Dan untuk di lembar depan ini untuk mendeteksi di kala satunya. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar, kemudian sudah menjelaskan tentang lembar pertama. Jadi pantograf ini ada 2 lembar, ya. Lembar pertama tadi disampaikan bahwa ini adalah untuk memantau kemajuan persalinan di kala 1. Ya, apakah persalinannya bisa berjalan dengan normal atau memang harus dengan tindakan, ya. Kemudian ada yang bisa menerangkan yang di lembar kedua? Silakan. Tidak, mana tidak? Harapan saya kalau praktek memang benar-benar kita harus paham ya apa yang mau akan kita lakukan atau kita isi. Ya silakan Pak. Jadi di bagian belakangnya ini ada tanggal, yaitu tanggal persalinannya itu tanggal berapa, terus nama bidannya itu siapa, terus tempat persalinannya itu di pusat kesehatannya di mana, terus alamat tempat persalinannya. Kemudian ini ada Kemudian ini ada catatan jika ada dirujuk itu misal di kala 1, kala 2, kala 3, atau kala 4. Kemudian kalau dirujuk itu ada alasannya merujuk itu kenapa. Terus tempat rujukannya itu di mana. Terus ada juga pendamping saat merujuk itu siapa. Kemudian di kala 1 ini jika pantograf melewati garis waspada, maka yang dicoret yang
lebarnya utari atau tidak. Kemudian di kala 4 ini kondisi ibu seperti kontraksi uterusnya, tekanan darahnya, nadinya, dan respirasinya. Kemudian ini ada untuk data-data bayi baru lahirnya, berat badannya berapa, panjang badannya berapa, kemudian jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan, kemudian bayinya normal atau tidak, kemudian jika asfiksia dengan Nanti dilihat Apgar skornya, ya. kemudian ini di tabel pemantauan kala 4 ini yang dipantau itu berupa tekanan darahnya, nadi, suhu, kemudian tinggi fulus, kontraksi, kandung kemih, serta jumlah darah yang keluar. Cukup ya. Tadi sudah sangat jelas dipaparkan bahwa lembar pantograf itu ada 2 pemantauan. Yang pertama adalah catatan setelah melahirkan. Nanti untuk identitas bayi baru lahirnya ditulisnya di depan, ya. Itu yang di depan pantograf itu ditulisnya di sini, ya. Jenis kelaminnya, berat badannya, ya, panjang badannya, Apgarnya itu semua ditulis. Oke, cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita praktek? Cukup jelas ya? Oke, sekarang sudah megang semua, kita mencoba untuk mengaplikasikannya di lembar pantograf. Ya, jadi lembar pantograf ini dicatatnya pada saat pasien datang, ya, karena untuk observasi. Tapi dia mempunyai syarat. Syaratnya ada yang tahu? Kapan? Iya, jadi pembukaannya berapa? Jadi pantograf ini mulai dilakukan atau mulai diisi lembarnya pada saat kala 1 fase aktif, ya. Fase aktif itu adalah pembukaannya sudah 4 cm dan kita lihat kontraksinya, ya, lebih dari 40 detik, ya. Karena ditakutkan nanti kalau misalnya dia kurang dari 40 detik, maka dia akan mengalami parsis koma. Jadi kita juga harus konsen dengan kontraksi uterusnya, ya, paham ya? Jadi jangan sampai pantograf ini diisi setelah persalinan, ya, karena memang kalau misalnya dia di bawah atau di dalam fase laten diobservasi tapi tidak menggunakan lembar pantograf, menggunakan lembar yang lain, ya, catatan ya, atau di kertas yang lain. Tapi nanti setelah dia masuk ke fase aktif baru dimasukkan ke dalam lembar pantograf. Oke, sekarang kita mulai untuk praktek. Kita mulai dari awal ya. Saya akan bacakan soalnya di sini. Kita akan yang di jantung-jantungnya dulu. Setiap kotak ini dia punya berapa menit? Kalau yang besar berapa menit? 30 menit. Kalau yang besar? 1 jam, ya. Jadi harus paham juga ya, setiap kotak ini juga ada maknanya, ya, yang kecil atau yang besar. Coba kita ilustrasikan Nyonya Rani, ya, usia 27 tahun. Dia mengatakan bahwa ini adalah hamil anak pertama, datang ke praktek mandiri bidan, ya, dengan hasil pemeriksaan darah, pembukaan 6 cm dengan pemeriksaan DJJ sebagai berikut. Ini kita belajar tentang mengisi DJJ-nya, ya. Pada pemeriksaan
pertama itu hasilnya 134 kali per menit. Kemudian saat menit kedua itu 142. Yang ketiga yaitu 140. Yang keempat 144 dan yang kelima 130 kali per menit. Nah, kira-kira bagaimana menaruh atau membuat diagram di dalam lembar pantograf? Setiap 30 menit ya. Ada yang sudah? Sudah? Ya, coba sekarang. Ini harus disambungkan. Nah, jadi untuk titik-titiknya itu harus disambungkan, ya. Jangan hanya titik-titik saja, tapi dikaitkan atau dibuat garis, ya. Yang pertama 134. Kedua 142 kali. Ya. Yang ketiga 140, yang keempat 144, yang terakhir 130. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 udah benar ya? Udah benar ya? Jadi kita lihat diagramnya. Tapi ini mungkin orang dijelaskan pakai pena, jangan pakai pensil. Ya. Biar lebih jelas. Ya. Oke. Ya. Ada yang sudah lagi? Untuk yang di kelompok 4 sudah benar. Sudah pintar. Udah? Oke. Ya. Gimana sekarang? Udah? Ya. Harusnya di awal ya. Kita kan cuma belajar ini. Oke, berarti sudah paham ya tentang pengisian BJJ. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya di yang kedua, yaitu tentang kemajuan persalinan. Ya. Tentang pembukaan sirkuitnya ya. Nyonya Rani diperiksa dalam PT pada pukul 5 pagi. Ya. Kemudian dia setelah di PT dapatnya 2 cm. Kira-kira sudah dimasukkan belum? Belum. Berarti dia dimasukkan ke lembar observasi, ya. Kemudian setelah itu pukul 9, ya, pukul 9 kemudian dia di PT lagi dengan hasil PT-nya 5 cm. Ya. Kemudian PT lagi jam 1 atau jam 13 dapat PT-nya tadi 5 ya. PT-nya 8 cm. Coba. Kira-kira ada yang sudah selesai? Jadi ibu datang pukul 5, ya.
kemudian dia di VT 2 cm, kemudian di VT lagi jam 9 ya. Jam 9 didapatkan VT 5 cm. Kemudian VT lagi jam 1 8 cm. Kira-kira ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak? Ada yang sudah selesai? Ya. Ada lagi? Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Bisa nggak menerangkan ini? Menerangkan hasil temuannya. Karena dia berbeda dengan kelompok 1. Kelompok 2. Bisa diterangkan? Jam 9 dia pembukaan. Sini, di sini. Biar teman-teman saya. Dari awal ya. Pasien datang. Saya datang jam 9. Pasien datang jam 5. Jam 5 pembukaan 2 dan pada jam 9 pembukaan 5 dan pada jam 1 pembukaan 8. Jadi gini, ya. Kalau di pembukaan pasien datang itu kalau dia belum masuk fase aktif, berarti ini dikosongkan karena dia awal pertama masuk. Ya, kalau misalnya dia udah fase laten, maka dia diisinya di awal. Ya, tapi kalau dia fase aktif, berarti dia pemeriksaan kedua sampai dia masuk ke fase aktif. Karena tadi fase aktifnya di pembukaan 5 atau di jam 9, maka yang pertama kita kosongkan karena dia fase laten. Kemudian kita pemeriksaan kedua yaitu di jam 9. Jadi langsung dimasukkan ke pembukaan 5 ya. Kemudian 4 jam kemudian ya, jam 1, kemudian dia pada saat diperiksa ternyata dia sudah pembukaan 8 ya. Jadi kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah benar. Ada yang sama dengan kelompok 3? Ada yang sama jawabannya dengan kelompok 3? Nah, jadi paham ya, seperti itu ya untuk yang pembukaan. Oke. Ya. Jadi kemudian kita lanjut ya. Tadi sudah diterangkan bahwa untuk yang ketiga adalah kontraksi ya. Kontraksi tadi mengikuti setelah ada pembukaan, kita lihat, kita hitung kontraksinya dengan menggunakan jam ya, lamanya, kemudian kekuatannya ya. Itu bisa dilihat kalau misalnya dia kurang dari 20 detik maka hanya titik-titik ya. Kemudian kalau arsir itu 30 sampai 40 dan kalau lebih dari 40 detik maka dia penuh atau hitam. Nah, kemudian saya yakin ini udah bisa ya. Kemudian kita beralih ke obat apa yang digunakan pada saat pasien itu ada di dalam proses persalinan ya, terutama oksitosin ya, apakah dia menggunakan atau tidak, tinggal dimasukkan. Nah di sini juga ada nadi ya, nadi ini sama hitungannya dengan denyut jantung janin ya, 30 menit ya, nadi dan tensi. Oke, sekarang kita ke lembar kedua. Lembar kedua itu ya,
Kalau lembar kedua itu dia isi identitas ya, identitas yang dapat kita hasil di pemeriksaan pertama. Jadi yang paling penting adalah pengisian di lembar pertama patograf, tapi tidak kita abaikan untuk data yang di belakang, di depan bisa dimasukkan juga ke data yang di belakang. Tapi kita mengadopnya dari data yang di depan. Paham semua tentang pengerjaan patograf? Ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya harap nanti tolong ini dipraktekkan ya. Tolong dipraktekkan, kemudian diulang lagi, ya, dilatih lagi. Baik, kalau sudah paham, saya akan simpulkan pertemuan kita kali ini, ya, bahwa patograf adalah alat bantu untuk kita bisa memantau kemajuan persalinan, terutama di kala 1. Ya, kemudian patograf itu dimasukkan pada saat fase aktif di kala 1. Yaitu pembukaan 4 cm. Ya, mungkin itu kesimpulan kita kali ini. Harapan saya semoga ilmunya bisa bermanfaat, ya. Kalian bisa mengaplikasikan, karena tugas kita sebagai bidan adalah mendeteksi, ya, mendeteksi faktor-faktor yang terjadi pada masa persalinan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, dan saya tadi lihat mungkin sudah banyak kita aplikasikan, ya, saya rasa untuk pertemuan kali ini praktek tentang pengisian patograf saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah praktek ya, sudah praktek semua tentang bagaimana cara mengisi patograf. Nah, nanti tolong, nanti Ibu akan bagikan buku tentang panduan pengisian patograf yang bisa kalian baca di asrama ataupun nanti pada saat kalian praktek, ya, apabila mengalami kesulitan bagaimana cara mengaplikasikan pengisian patograf di lahan. Ya, harapan saya buku ini dibaca. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke, demikianlah deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, serta proses pembelajaran dengan video yang saya berikan. Semoga dari video ini dapat memberikan gambaran dari mata kuliah yang saya ampu. Mari kita wujudkan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.